Tapi kalau yang patah-patah hati boleh nggak ke situ? Bebas kita menerima apa aja, curhatan. Lihat ya, saya sih melihatnya anak muda sih kurang kreatif ya. Jadi sudah diberikan wadah, sudah diberikan bahwa anak muda nih harusnya bisa loh gini, anak muda nih harusnya bisa mengambil peran lebih loh. Kalau misalnya Bima dicalonkan sebagai bupati gimana tuh misalnya nih? Oke, salam jumpa Semeton Tabanan. Senang sekali saya Ani bisa jumpa lagi dengan Anda dan pastinya kita ketemu dalam ruang yang berbeda. Saat ini kita jumpa dalam podcast Pilkada Tabanan 2024. Yang pastinya ini sebentar lagi akan kita hadapi bersama-sama ya. Kita akan memilih pemimpin Tabanan, siapakah dia, dan pastinya semua yang mempunyai hak pilih pastinya mempunyai kesempatan untuk itu. Dan tentu saja di tempat ini yang seperti yang sudah kami sampaikan, kita akan hadirkan tokoh-tokoh hebat ya, yang pastinya akan menginspirasi daripada sahabat Tabanan, teman-teman Tabanan semuanya untuk memilih ke depan nih seperti apa nanti ya. Ingat itu Pilkada Tabanan 2024 itu tanggal 27 November 2024. Selalu kita akan ingatkan ya, jangan sampai lupa. Oke, gunakan hak pilih Anda nantinya pada saat itu untuk memilih bupati dan wakil bupati, kemudian juga untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. Seru kayaknya ya tanggal 27 November tahun ini. Oke, kita kenalan dulu nih sama bintang tamu kita, dan nyerocos aja nih. Yeah. Oke, Bima, kenalan dulu sama Semeton Tabanan nih. Oke. Silakan. Halo Semeton Tabanan, perkenalkan nama saya Bima Octavian. Di sini saya mewakili organisasi saya, DPC GMNI Tabanan. Mungkin kalau teman-teman Tabanan belum terlalu kenal, bisa di searching, kita juga ada IG. Mungkin kayaknya orang beken deh nih ya. Jangan-jangan ada yang naksir nih. Ganteng soalnya ya. Bisa dilihat-lihat juga di sana aktivitas kita apa aja. Itu sih, terutama ya di bidang pergerakan sih kita lebih tepatnya. Oke, tapi kalau yang patah-patah hati boleh nggak ke situ? Bebas kita menerima apa aja, curhatan apapun juga kita terima. Oke, seru aja. Kalau ngomongin anak muda sih bayangannya ke situ-situ aja ya. Tapi jangan salah, bahwa jiwa-jiwa muda itu bergelora gitu ya. Benar. Oke, baik. Bima ini datang ke KPU Tabanan ya, luar biasa. Betul, nih. Ya. Kayaknya akan menyuarakan sesuatu nih. Ya, suara-suara anak muda di Tabanan pastinya. Suara anak muda di Tabanan ya harusnya menggelegar gitu ya. Karena menurut informasi nih terkait dengan pemilih ya. Jadi bahwa pemilih pemula, pemilih muda ini prosentasenya sudah mendekati 60%. Jadi peran-peran kalian penting banget nih. Oke, ini sekarang kita ngobrolin langsung ya. Saat ini kita mau menuju ke Pilkada Tabanan 2024. Kita akan memilih bupati, wakil bupati Tabanan, kemudian juga memilih gubernur dan wakil gubernur. Ini perspektif Bima sendiri nih. Kalau menurut Anda, ini kita ngomongin santai aja kali ya. Ini kan hak kita juga menentukan pemimpin ke depan yang kayak apa gitu ya, untuk Tabanan ke depan tuh harapannya dan sebagainya. Mungkin Bima bisa sedikit cerita. Yang pasti kalau dari sudut pandang seorang pemuda di Tabanan, jadi pemimpin ke depan itu tidak hanya memanfaatkan demografi seorang pemuda saja, tetapi juga melibatkanlah partisipasi aktif para pemuda di Tabanan. Maksudnya ya tidak langsung terlibat di politik praktis, tapi dalam hal misalnya membangun sebuah kebijakan atau membuat sebuah kebijakan, ya bisa kita libatkan juga para pemuda-pemuda yang cukup inovatif, cukup kreatif lah pemuda tersebut, jadi bisalah dilibatkan dalam setiap kebijakan yang ada. Oke, ini tadi ngomongin tentang demografi ya. Jadi memang itu sih sebenarnya dibahas sebelumnya ya, bahwa jumlah daripada pemilih pemula, pemilih muda ini cukup tinggi, ini menjadi target kita. Nah, kemudian pasti ada pikiran ya, bagaimana caranya mengelola mereka. Tidak hanya memanfaatkan jumlah ya, tapi bagaimana anak muda ini bisa berkontribusi. Mungkin ya pemimpin-pemimpin yang muncul nanti itu melirik mereka untuk diaktifkan gitu, tidak menjadi pemilih pasif gitu ya. Dan mereka bisa melihat potensi dari calon-calon pemimpin mereka. Betul begitu ya? Betul. Oke, gimana menurut pandangan Bima? Kalau kita lihat sendiri beberapa waktu belakangan, beberapa waktu terakhir ini cukup banyak anak muda berpartisipasi di dunia politik ya, termasuk politik praktis. Tapi seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak hanya saja harus terlibat di politik praktis, tapi bisa terlibat dari hal-hal lain. Misalnya ya kita mulai dari berorganisasi lah terlebih dahulu. Nah, dalam organisasi kita belajar bagaimana mengenai sistem, bagaimana mengenai kebijakan. Nah, di sanalah nanti baru kita akan kalau memang sudah siap, mungkin bisa kita terlibat dalam politik praktis. Tapi kalau memang belum, ya kita fokus untuk
membesarkan organisasi saja sih terlebih dulu. Berarti menurut Bima nih kalau organisasi yang ada ya anak-anak muda, organisasi tidak hanya kelompok-kelompok apapun ya, istilahnya mereka bentuk itu disitulah sebagai ajang atau kawah candra di mukanya gitu ya, betul. Bahwa gimana ke depan nih layak apa tidak dia menjadi seorang pemimpin. Minimal pemimpin diri sendiri ya. Betul. Oke, baik, kayaknya seru banget nih, saya mau korek-korek lagi lebih jauh lagi nih sama Bima nih, kayaknya lebih panas nih. Dan memang seru sih, vibrasinya beda banget ya kalau sudah ketemu dengan anak muda, makanya kita sukanya bergaul dengan anak-anak muda gitu. Biar nggak kebawa tua-tuanya gitu ya. Memang sih usia akan jalan terus ya. Tapi kalau udah bergaul dengan anak-anak muda rasanya fresh aja gitu ya. Pasti ada ide-ide kreatif. Tadi seperti yang Bima sampaikan ya. Jadi calon-calon pemimpin nanti yang memimpin Tabanan harus melirik anak-anak muda ini. Kan zaman terus akan berubah ya. Betul. Menunya juga harus sesuai dengan zamannya gitu ya. Sesuai dengan perkembangan. Oke, nah nih gimana nih kalau Anda lihat ya, saya sih melihatnya anak muda sih kurang kreatif ya. Jadi sudah diberikan wadah, sudah diberikan, pemerintah kayaknya udah banyak memberikan wadah, tempat dan sebagainya, tapi anak muda masih aja sih cuek bebek gitu ya. Jadi nah ini pandangan kita aja sih. Jadi apa benar itu kan kembali lagi ke diri sendiri. Jadi nggak boleh tersinggung ya, nggak boleh ya. Oke, cuma mematik aja kalian-kalian gitu loh. Medianya udah banyak banget, tapi ini kreativitasnya mana gitu yang muncul untuk Tabanan gitu ya. Oke, gimana menurut Bima? Untuk di Tabanan sendiri saat ini ya memang mungkin anak mudanya tidak terlalu kelihatan karena masih berkelompok-kelompok. Jadi mungkin itu yang membuat kurang terlihat lah. Tapi kalau kita bergaul sampai keluar Tabanan misalnya, dominan sih anak-anak muda Tabanan yang lebih terlihat gitu loh. Saya dengar begitu ya, kalau anak-anak Tabanan itu keren aja gitu ya. Jadi kreativitasnya. Tapi kalau untuk di daerah sendiri kok nggak kelihatan gitu. Kenapa itu ya? Ya mungkin karena belum ada pelecutnya lah. Istilahnya belum ada yang memberikan semangat lah. Bahwa anak muda nih harusnya bisa loh gini. Anak muda nih harusnya bisa mengambil peran lebih loh. Seperti ini. Tapi ya di Tabanan kita tahu sendirilah bagaimana keadaan sosialnya yang kita lihat bahwa selama ini memang anak muda kurang disupport. Ketika anak muda ingin maju, mungkin generasi tuanya berusaha untuk menahan lah gitu. Artinya tunggu dulu. Itu sudah ada pembuktian apa belum itu? Hanya rasa-rasa aja kan? Pokoknya kita positive thinking aja ya. Jadi berikan kami kesempatan gitu ya. Tapi dari tadi ya kita ngomongin tentang, di awal kita ngomongin pemimpin Tabanan ya. Betul. Dan mungkin ini adalah salah satu juga modal lirikan dari pemimpin-pemimpin ke depan nih. Ayo dong anak muda udah sekian banyak nih, ayo ajak dia untuk berkreativitas gitu, mungkin pesan kamu ya. Karena kamu bilang tadi kan artinya bahwa sebenarnya kalau di luar Tabanan keren-keren banget tuh anak-anak Tabanan gitu. Di sini kok nggak kelihatan. Ini gimana pandangannya Bima nih? Itu tadi yang saya katakan bahwa memang kalau misalnya anak muda tuh dilibatin lebih aktif lagi, pasti bakal muncul lah ide-ide kreatif, ide-ide inovatif gitu. Misalnya ya contoh kita buat festival gitu di Tabanan yang melibatkan anak mudanya, melibatkan UMKM-nya, ada kuliner, ada kesenian, ada musik modern, apapun itu. Yang perannya sebagian besar diambil anak muda, saya yakin pasti ini bakal menjadi suatu tren sih nantinya di Tabanan. Dan sekaligus juga menjadi nilai tambah buat calonnya juga ya. Jadi akan semakin dekat dengan pemimpinnya gitu ya. Jadi artinya anak-anak muda nih kayaknya juga cerdas juga. Maksudnya dalam artian kita sih kembali lagi ya pada saat pemilu-pemilu sebelumnya nih. Ada istilah seperti ini nih. Ada calon-calon bawa uang ya istilahnya ya, jadi istilahnya money politik nih. Istilahnya mereka gini nih ngomongnya, ambil duitnya, masalah pilihan ya beda lagi gitu loh. Jadi seperti itu, apakah itu namanya masyarakat cerdas menurut kamu? Ya bisa dikatakan cerdas juga, tapi kembali lagi kan kalau misalnya hal-hal yang seperti itu memang saat ini memang tidak bisa terlepas dengan hal-hal demikian. Tapi ya kembali lagi anak muda itu harus bisa, terutama yang mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi lah, terutama saat ini kan. Kalau kita lihat sendiri anak muda sekarang udah kuliah segala macam gitu. Beda dengan zaman orang tua saya mungkin dulu yang hanya sampai SMA saja. Jadi anak muda sekarang itu lebih bisa meriset, lebih bisa mengkualifikasikan pilihannya, lebih bisa melihat visi misi pemimpinnya, ya artinya lebih bisa memfilter lah gitu. Kalau kita bilang sih lumayan juga ya. Jadi sekarang dibilang bahwa generasi Gen Z ya seperti itu perlu ramuan khusus istilahnya ya, perlu cara
agar mereka tuh mau tertarik. Ini sebuah tantangan juga kepada pemimpin-pemimpin ke depan nih. Calon-calon pemimpin kita nanti ini di pilkada ya, khususnya yang paling dekat ya. Jadi karakter anak itu ya kita lihat bahwa tadi kan kita sudah pahami ya, sudah ketahui bahwa pemilih muda, pemilih pemula ini lumayan banyak juga. Artinya bahwa zamannya dulu ya, kalau beli motor itu yang menentukan orang tua nih. Sekarang ini anak yang menentukan. Nah, seperti itulah perkembangannya. Nah, siapa tahu nih Bima jadi calon juga nih. Kita nggak ngerti juga nih, masih jauh nih pencalonannya. Belum ada kepikiran. Oke, tapi punya visi ya. Pemimpin Tabanan ke depan tuh harusnya seperti ini. Gimana nih menurut Bima nih? Silakan Bima. Kalau menurut saya sih tentu terkait dengan pemimpin juga ya, yang melibatkan kreativitas dan inovasi anak muda itu contohnya ya dari Pilpres kemarin lah bisa kita lihat bagaimana paslon-paslon itu berkreasi di media sosial, membuat jargon-jargon yang cukup unik sehingga menarik. Dan ibaratnya kalau kita bilang mungkin ilmu psikologinya itu mencuci otak lah ibaratnya. Mencuci otak pemilih gitu. Oh ini lucu nih, oh ini menarik nih. Jadi orang-orang atau Gen Z yang sekarang saat ini itu lebih tertarik dengan hal-hal demikian gitu. Jadi ini sih kuncinya nanti calon pemimpin ya, kita bicara di Tabanan bisalah memanfaatkan media-media dengan, tapi walaupun medianya ada, maksudnya dengan sesuatu yang serba modern, tapi kita juga tidak bisa lepas dari yang namanya visi misi, tidak bisa lepas dari namanya ideologi, tidak bisa lepas dari yang namanya jati diri kita sebagaimana bangsa Indonesia gitu sih. Ini bagian yang agak serem-serem dikit ya. Oke, jadi kalau anak-anak muda sih sukanya lucu-lucuan aja, jadi asik, enjoy gitu ya. Jadi nggak berat lah mikirin. Jadi memang mungkin otaknya sudah seperti itu kali ya. Kalau kita sih zaman dulu kalau generasi baby boomers nih, itu beda lagi konsepnya. Tapi sekarang ini, tapi mereka tuh punya pola, punya arah gitu ya. Jadi yang tidak bisa kita baca gitu loh ininya. Jadi karakter-karakter itu mungkin menjadi referensi buat pemimpin ke depan nih. Khususnya pemimpin Tabanan dalam Pilkada Tabanan 2024 ya. Jadi salah satu item nih menjadi catatan. Jadi kan beberapa list nih. Jadi salah satunya adalah bagaimana mempunyai program-program yang betul-betul menyentuh. Ya betul ya, nggak seperti itu ya. Ini kita masih menggali-gali ya. Kita intinya tadi ngomongin inovasi, ngomongin jadi kreativitas. Ya mungkin bisa kasih gambaran, siapa tahu nih calon-calon pemimpin Tabanan bisa ngelirik, maksudnya mendengarkan acara kita nih ceritanya nih. Yang menurut kamu yang real gitu ya. Diapain gitu ya? Yang real sih itu tadi misalnya main di sosial media. Nah, tetapi pendekatan yang dilakukan oleh pemimpin itu memang benar-benar melihat apa sih sekarang trennya gitu. Misalnya trennya bola, kita buat acara nobar, atau misalnya trennya sekarang nih joget-joget atau apa gitu misalnya. Ya kita buatlah event yang mengakomodir hal itu. Benar-benar harus ada tim kreatif yang bisa membaca jadi artinya bahwa tren di masyarakat tuh apa, biar nggak istilah Balinya nyaplir ya, kita kasih menu A yang sebenarnya adalah B seperti itu. Jadi sia-sia juga karena kita harus efektif efisien. Efektif efisien. Jadi mungkin ya pastinya setiap paslon mempunyai anggaran lah ya pastinya ya. Dan itu dimanfaatkan dengan baik sehingga kena tepat sasaran. Ini cukup berat juga ya. Nggak jadi dah mencalonkan bupati dah. Kayaknya berat banget ya dari kata-kata Bima nih. Untuk mendapatkan itu kayaknya susah banget gitu. Gimana nih? Kalau misalnya Bima dicalonkan sebagai bupati gimana tuh misalnya nih? Gimana? Kalau saya sih nggak pernah ada kepikiran untuk menjadi calon bupati atau apa sih ke depan. Itu kembali lagi ketika memang karena saya bergerak dari rakyat, dari bawah, dari pergaulan, mungkin kalau memang ada dorongan atau apa dari teman-teman ya berarti memang kita dianggap mampu lah oleh teman-teman. Seperti itu. Ya ibarat menunggu dorongan aja gitu ya. Salah satunya itu sih ibarat peribahasa Bali dengan den awak bisa depangan ake ngadanin. Terus kapan kita bisa maju kalau gitu? Ya ketika ada dorongan itu berarti kan teman-teman percaya, disitulah kita mulai mengupgrade diri, entah itu mengikuti pelatihan-pelatihan atau training misalnya, belajar lebih banyak membedah buku gitu misalnya. Kalau di GMNI kan sering ada kegiatan juga membedah buku atau membedah pidato Bung Karno gitu misalnya. Nah, kegiatan seperti inilah yang menjadi upgrading skillnya
calon pemimpin gitu loh. Leadershipnya pemimpin ya. Pikir-pikir berat banget ya kalau jadi bupati ya. Jadi aku harus siap-siap nih sebenarnya. Apa ya, belajar lagi ya berarti ya? Iya, belajar harus sih. Terutama sekarang dunia kan semakin terbuka dengan adanya media gitu. Jadi ya kita nggak hanya belajar secara lokal aja, secara global pun kita juga harus paham gitu. Ya jadi artinya bahwa pengalaman organisasi juga menjadi salah satu modal ya. Betul. Ini juga menjadi apa ya istilahnya buat kalian-kalian ya calon pemimpin masa depannya, jangan sekarang, nah mungkin nanti next ke depan gitu ya. Ada ya kita nggak ngerti nih siapa nyangka kita bisa jadi bupati, jadi presiden gitu nggak tahu. Tapi kalau memang sudah ada garisnya minimal ada modal lah ya. Jadi organisasi yang ada apapun itu. Betul. Jadi disitulah kita bisa belajar maksimal dan pastinya di situ apa ya, ada pesan-pesan yang bisa disampaikan. Ini sebelum saya lupa nih terkait dengan Pilkada 2024 ini kan artinya selalu kita menggambar-gemborkan pemilih, jadilah pemilih cerdas. Tadi kan kita ngomongin tentang ada orang calon membawa uang yang kemarin-kemarin nih, bawa uang ambil duitnya, kemudian juga ya sudah pilihan nanti. Itu sebenarnya kalau saya itu main curangnya dari ya pemilih itu sendiri sih, nggak boleh gitu dong, kita harus fair. Apakah karakter anak muda gitu juga semua gitu ya? Kalau begitu kan hancur dunia nih Pak. Ya gimana dong? Kalau karakter anak muda sih untuk saat ini ya memang bisa dikatakan sedikit pragmatis ya dengan hal-hal yang bersifat politik gitu. Artinya mereka hanya mencari kesenangan jangka pendek daripada keuntungan jangka panjang. Artinya kesenangan itu kan pendek sifatnya dia, hanya oke, senang hari ini, kita dapat hari ini, kita senang hari ini. Sedangkan kalau kita keuntungan kan mikirnya jauh. Kalau ibaratnya ya kita main seperti sekarang itu kalau misalnya main saham atau apalah, saya kurang paham juga, tapi itu kan profitnya jangka panjang lah istilahnya. Nah seperti itu sih kurangnya anak muda generasi sekarang itu. Jadi kan di sini dengan kita talkshow ya, jadi bincang-bincang kali ini mengetuk hati generasi muda ya. Ayo kita udah mulai melek, buka hati gitu ya. Betul. Bayangkan saja misalnya calon, kalau nggak punya duit kamu jangan nyalon deh gitu misalnya, itu bahasa-bahasa begitu loh. Berapa duit yang kamu bawa ke sini? Aduh, gimana dong kita bisa next? Apakah hanya dengan uang saja? Ini banyak orang tokoh-tokoh intelektual ya seperti itu, kita coba buka kecerdasannya apa ya, buka hati gitu ya. Masa diambil duitnya terus kita memilih yang lain? Bohong dong kita gitu ya. Jadi bagaimana kejujuran itu juga ya. Dan pastinya kita mencari pemimpin yang betul-betul layak untuk memimpin kita. Kan nggak mau dong kita dipimpin oleh yang nggak layak pastinya. Ayo sedikit pendapat deh tentang hal itu. Sederhana sih caranya milih pemimpin itu, misalnya dari KPU sendiri di TPS tuh kan khusus untuk eksekutif itu dilampirin apa visi misi calonnya, itu bisa dilihat lah. Nah bisa dilihat, bisa dipahami, dimengerti lah. Kira-kira visi misinya cocok nggak, program-programnya jalan nggak. Nah di samping itu kan mungkin nanti ada debat. Itu penting ya? Ya. Penting ya? Menurut saya penting sih. Itu akan berpengaruh terhadap pemilih tentunya. Debat itu, jadi kita bisa melihat kualitas calon pemimpin kita di masa mendatang gitu loh. Jadi kalau dia dari berbicaranya kita sudah tahu pengetahuannya sejauh mana, nah orang-orang itu akan tertarik lah. Jadi kan kalau seni seorang pemimpin itu kan seni mempengaruhi. Betul. Jadi kalau dia sudah bisa mempengaruhi orang-orang di bawahnya, ya bisa dikatakan sudah cukup sukses lah sebagai pemimpin gitu. Ada modal ya? Ada modal. Jadi menarik sekali ya perbincangan kita hari ini ya. Saya hadirkan sengaja anak muda untuk menggali informasi-informasi. Mungkin ini akan menjadi referensi buat calon-calon pemimpin Tabanan ya. Apa yang harus saya lakukan ya? Ini kayaknya mentok ya. Di sini mentok. Aduh udah biasa. Yang itu juga udah biasa nih apa ya? Gitu. Makanya kita hadirkan nih anak-anak muda yang pastinya juga ikut berpikir juga untuk Tabanan ya. Pemimpin pasti. Tabanan itu yang gimana gitu ya. Input ini penting. Jadi biar artinya nanti kan generasi ini akan terus bergerak nih ya. Jadi yang sudah lingsir gitu ya, oke istirahat dulu nih, sekarang tugasnya anak muda nih. Maju untuk memberikan minimal input dulu lah ya. Kemudian nanti akan berperan pada waktunya. Kan gitu ya. Oke, kesan-kesan ya mungkin untuk closing statement kali ya mungkin seperti itu. Ya, untuk anak muda di Tabanan khususnya harus lebih berani. Jangan bersikap yang gimana ya, bersikap seolah-olah anti atau apapun itu terhadap politik, cuek, karena cuek, karena teman-teman sejatinya dari lahir sudah terlibat oleh politik.
ketika teman-teman baru lahir menangis minta susu Politik pada juga? orang, itu sudah bagian dari politik karena mempengaruhi orang lain untuk mengikuti keinginan kita. Seperti yang kita obrolin tadi ya, Iya. udah bisa mempengaruhi itu modal Iya, utama ya. modal Berarti utama. dari kecil udah baru lahir udah bisa mempengaruhi ya. Hebat ya. Ternyata kita ya. Iya. Oke, next apa lagi? Kemudian karena kita ingin kemajuan di tempat, di tanah lahir kita, di tempat kita hidup bersama mencari nafkah, tentu mari kita bersinergi bersama-sama, khususnya anak muda di Tabanan, agar apa sih tujuan-tujuan kita, visi misi kita bersama itu dapat terwujud. Lebih baik kita bergandengan tangan daripada kita harus mengkotak-kotakkan diri, karena sebenarnya ya tujuan kita sama, itu sih. Oke, jadi ada pesan-pesan indah yang disampaikan oleh rekan saya Bima ya, dari GMNI ya, betul ya? Betul. Dan hadir di sini luar biasa dengan penuh perjuangan ya, dan akhirnya bisa hadir di tempat ini. Ini ada tempat-tempat sakral ini ya. Jadi kita hadirkan benar tokoh-tokoh penting yang bisa memberikan pengaruh buat semua generasi kalau bisa. Koreksi, saya bukan seorang tokoh, saya hanya seorang pemuda tapi ingin biasa. berbagi dengan harusnya begitu ya. Jadi kayak ilmu padi kan begitu kan, semakin bersih semakin berunduk. Tapi ini pelajaran juga ya. Nah. Artinya kita harus istilahnya rendah hati boleh. Ya, betul kan? betul. Rendah hati boleh, tapi jangan rendah diri kan gitu. Karena kalau misalnya tokoh itu kan sudah pernah melakukan sesuatu. Ini pengakuan kan? Ini sebuah pengakuan. Jadi kan yang menyatakan tokoh itu siapa gitu kan? Kan bukan diri sendiri, orang lain ya. Jadi saya menyatakan bahwa Anda tuh tokoh juga, tokoh yang hadir di sini kan gitu ya. Oke, baik, seru aja sih bincang-bincang dengan anak muda. Inilah serunya kita bincang-bincang dengan sosok ataupun anak-anak muda yang pastinya punya visi ke depan. Nah, kita hadirkan di sini ya, memberikan input ya kepada kita semua bahwa next pemimpin Tabanan itu seperti apa. Jadi ada gambaran lah sedikit. Walaupun kita obrolan kayak gini ya, siapa tahu ada yang ngena gitu ya. Terus para calon-calon bupati Tabanan bisa dengerin kita gitu ya. Ya sekali-sekali diundang kita ya kali ya, bisa ya. Bisa. Untuk diajak berdiskusi, siapa tahu gitu ya. Tapi terima kasih banyak Bima sudah bisa hadir di sini. Sama-sama. Ya, di tempat yang sederhana ini ya, tapi yang jelas di sini mudah-mudahan nanti akan banyak lahir ya pemimpin-pemimpin ke depan, kemudian juga menginspirasi anak-anak muda. Ayo kita sekarang sportif gitu ya. Jadi sportif dalam artian untuk menjadi pemilih cerdas, memilih pemimpin 5 tahun ya dalam Pilkada 2024 nanti, memilih bupati dan wakil bupati Tabanan, kemudian juga kita memilih gubernur dan wakil gubernur. Jadi ada 2 surat suara nanti kita terima. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sukses Bima ya. Jangan kapok-kapok datang ke sini ya. Nanti sekali-sekali kita akan undang lagi deh. Dan yang lainnya juga bisa hadir di sini. Tetap terus ya. Jangan melewatkan bincang-bincang kita di podcast Pilkada Tabanan tahun 2024. Jargon kita, Pilkada Tabanan tahun 2024 pasti nyoblos.